Niat baik nggak selalu bikin hidup lebih mudah. Ini alasannya. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu aneh? Ada orang yang kelihatannya santai, tapi jalannya lancar. Ada juga yang sudah berusaha mati-matian, tapi kok rasanya hidupnya berat terus. Di titik tertentu, hampir semua orang pernah mikir, sebenarnya hidup ini mainnya pakai aturan apa sih? Terus kita mulai bandingin hidup kita dengan orang lain. Mulai nanya, kenapa dia bisa, tapi aku enggak? Kenapa aku sudah berusaha, tapi hasilnya begini? Sebelum jauh kemana-mana, coba ingat satu hal sederhana. Siapa orang yang paling sering nanya, kamu sudah makan belum? Kamu capek enggak? Kamu sehat? Biasanya satu, ibu. Tanpa teori rumit, ibu ngajarin kita satu hal penting. Hidup itu soal perhatian, pilihan, dan tanggung jawab. Perhatian tentang bagaimana kita hadir buat orang lain. Pilihan tentang keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan tanggung jawab tentang berani menerima akibat dari pilihan itu, meskipun nggak selalu nyaman. Dari sini, kita mulai ngobrol pelan-pelan soal hidup. Bagian 1, niat baik. Tidak selalu berarti benih yang benar. Kita sering dengar kalimat, yang penting niatnya baik. Dan jujur saja, itu terdengar menenangkan. Karena siapa sih yang mau merasa niatnya salah? Masalahnya, hidup nggak cuma berjalan di dalam kepala kita. Hidup berjalan di dunia nyata, di mana tindakan punya dampak ke orang lain. Ada orang melakukan hal yang jelas salah, lalu berkata, aku terpaksa. Aku cuma mau bertanggung jawab. Di sini kita belajar satu hal penting. Niat dan cara itu dua hal berbeda. Niat itu rencana, cara adalah jejak. Dan hidup lebih sering merespons jejak, bukan rencana. Niat baik tanpa cara yang benar seringkali hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Mungkin kedewasaan hidup dimulai saat kita berani jujur ke diri sendiri. Tujuanku baik, tapi caraku harus tetap benar. Bagian 2, tekanan hidup bisa mengubah orang. Tidak semua orang yang berbuat salah itu jahat. Banyak yang sebenarnya kelelahan. Kelelahan mikir besok makan apa. Kelelahan mikir tanggung jawab yang rasanya makin berat. Sendirian, orang masih bisa menyesuaikan diri. Tapi ketika sudah ada keluarga, ceritanya berubah. Ada rasa takut gagal, takut mengecewakan, takut dianggap tidak berguna. Tekanan seperti ini, kalau dibiarkan, pelan-pelan menggerus kejernihan berpikir. Ini bukan pembenaran, tapi pengingat. Hidup kadang menempatkan orang di posisi yang sulit. Dan memahami itu bikin kita lebih manusiawi, lebih hati-hati menilai, lebih sadar bahwa siapapun bisa tergelincir kalau kehilangan pegangan. Bagian 3, hidup itu kayak tabungan. Coba bayangin hidup seperti tabungan. Bukan cuma soal uang, tapi soal kebiasaan, sikap, dan keputusan kecil yang kita kumpulin tiap hari. Ada masa kita rajin ngisi. Kita jujur, meski nggak ada yang lihat. Kita nahan emosi meski lagi kesel. Kita milih jalan yang agak susah, tapi bikin hati lebih tenang. Ada juga masa kita terpaksa ngambil. Lagi capek, lagi kepepet, lagi nggak punya banyak pilihan. Di masa ini, kita hidup dari apa yang sudah kita bangun sebelumnya. Kadang hidup terasa ringan, semuanya seperti mengalir. Itu biasanya bukan kebetulan. Seringkali karena kita pernah cukup lama menjaga arah dan sikap. Kadang hidup terasa berat, apapun rasanya seret. Dan di sini kita sering lupa satu hal penting. Beratnya hari ini nggak selalu berarti kita gagal. Bisa jadi ini cuma masa di mana kita sedang narik tabungan hidup. Masalahnya, waktu lagi enak, kita sering lupa nyiapin hari sulit. Kita lengah, merasa semua akan selalu baik-baik saja.
Dan waktu lagi sulit, kita lupa kalau kita pernah kuat, pernah bertahan, pernah melewati hari yang lebih gelap dari ini. Hidup jarang dinilai dari satu kejadian. Yang lebih menentukan adalah apa yang kita ulang setiap hari. Cara kita bersikap saat tidak ada yang menilai. Cara kita jujur saat tidak ada yang mengawasi. Cara kita memilih yang benar saat yang salah terasa lebih cepat dan mudah. Hal-hal kecil ini mungkin tidak langsung kelihatan hasilnya. Tapi seringkali di saat kita paling butuh pegangan, hal-hal itulah yang diam-diam menopang hidup kita. Bagian 4. Saat hidup berat, jangan menambah beban. Saat hidup lagi berat, reaksi paling alami adalah marah. Marah ke keadaan, marah ke orang lain. Kadang marah ke diri sendiri. Masalahnya, kemarahan jarang bikin hidup lebih ringan. Biasanya justru menambah beban. Seperti air yang terasa asin. Kalau ditambah garam, makin susah diminum. Tapi kalau ditambah air bersih, pelan-pelan rasanya berubah. Dalam hidup, air bersih itu sering berbentuk hal kecil. Menahan diri untuk tidak membalas. Memilih berhenti sebelum konflik membesar. Melakukan satu kebaikan kecil saat rasanya kita sudah capek. Hal kecil memang tidak langsung menyelesaikan semuanya. Tapi seringkali, hal kecil itu menyelamatkan kita dari keadaan yang lebih buruk. Bagian 5. Belajar terima perubahan. Tidak ada hidup yang benar-benar stabil. Yang hari ini aman, besok bisa berubah. Yang hari ini berat, besok bisa lebih ringan. Masalahnya, kita sering ingin hidup sesuai rencana. Padahal, hidup jarang mau mengikuti skenario kita. Tubuh kita saja tidak simetris, dan kita bisa menerima itu. Jadi mungkin masalahnya bukan pada perubahan, tapi pada penolakan kita terhadap perubahan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti melawan hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Orang yang kuat bukan yang hidupnya tanpa masalah, tapi yang tetap menjaga arah di tengah perubahan. Penutup, kebaikan tidak pernah sia-sia. Hidup jarang berjalan lurus seperti yang kita rencanakan. Kadang kita sudah merasa melakukan yang terbaik, tapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Di momen seperti itu, wajar kalau kita lelah. Wajar kalau bertanya, sebenarnya semua usaha ini ada gunanya enggak sih? Jawabannya mungkin tidak selalu kelihatan sekarang, karena hidup bukan sistem instan. Banyak hal baru terasa maknanya setelah waktu berjalan cukup jauh. Yang hari ini kamu anggap sepele, cara kamu menahan diri, cara kamu tetap jujur, cara kamu memilih tidak menyakiti orang lain, seringkali itulah yang diam-diam menjaga hidupmu tetap utuh. Kalau hari ini hidupmu sedang ringan, gunakan itu untuk berbagi. Bukan karena kamu harus, tapi karena suatu hari, kamu mungkin ada di posisi yang membutuhkan. Kalau hari ini hidupmu terasa berat, ingat satu hal sederhana. Kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Tetaplah jadi manusia yang utuh, yang belajar, yang bertumbuh, dan yang tidak kehilangan arah meski keadaan berubah. Kalau obrolan ini nyentuh kamu, jangan lupa like supaya videonya bisa sampai ke lebih banyak orang. Subscribe biar kita bisa terus ngobrol soal hidup tanpa drama. Dan kalau kamu punya pengalaman atau sudut pandang sendiri, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu jadi penguat buat orang lain.